والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca hadis berhubungan dengan sifat apa? Nafi'. Bahwasanya kaum mukminin kala akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik, yang menetapkan bahwasanya Allah kala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, dan dilihatnya oleh orang-orang yang beriman di beberapa tempat kala pada hari kiamat. Hendak ya Talha, dua, yaitu di padang mahsyar dan di dalam surga. Baik. Adapun di dunia, apakah bisa orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala? Indak Hudzaifah? Tidak bisa. Nah, kenapa? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabi Allah Musa ketika meminta untuk bisa melihat Allah, "Nam qala lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku. Baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Sungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Dalam artian, selama masih hidup, maka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ru'yah manawiyah maksudnya apa? Ahmad, melihat di dalam mimpi. Apakah mungkin seorang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya? Nah, ini mungkin. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan ketidakmungkinannya, dan bahkan datang hal-hal yang menunjukkan tentang hal tersebut. Baik. Dan pembahasan tentang ru'yah ini telah kita bahas di awal-awal ketika membahas ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mawqifu ahli sunnah min hadhihi al-ahadith allati fiha itsbatus sifatir rabbaniyah allati fiha itsbatus sifatir rabbaniyah. Prinsip ahli sunnah terhadap hadis-hadis ini yang padanya penetapan sifat-sifat bagi Rabb Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi Rabb kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ila amthali hadhihi al-ahadits. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, kemudian mengatakan, ila amthali hadhihi al-ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bihi, fa innal firqatan najiyata ahla sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Sampai kepada ada hadis yang semisal dengan ini, karena apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah sebagian kecil saja, ikhwani fillah, dari
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan setelahnya, dan sampai pada hadis-hadis yang semisal dengan hadis-hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan padanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang beliau telah kabarkan dengannya. Jadi beliau kabarkan di dalam hadis-hadis tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat. Maka sungguhnya firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah, mereka beriman terhadap hal tersebut. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka beriman dengan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengannya di dalam kitabnya. Di sini Syekhul Islam ingin menetapkan ikhwan fillah bahwasanya prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam mensikapi hadits-hadits tersebut tidak berbeda dengan prinsip mereka dalam mensikapi ayat-ayat Al-Quran, yaitu semuanya adalah sumber hukum, tidak mereka beda-bedakan. Ketika menerima Al-Quran yang menetapkan tentang suatu sifat, demikian pula mereka menerima hadis yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan sifat-sifat. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya adalah wahyu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalilnya apa? Aba Yahya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam, tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan beliau berucap dari wahyu yang diwahyukan. Ini prinsip pertama yang akan disampaikan di sini, ikhwan, bahwasanya as-sunnah wahyun minallah. Sunnah itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita beda-bedakan dengan Al-Qur'an dari sisi beramal, dari sisi beriman terhadapnya. Kemudian perkara berikutnya, setelah menerima apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an tersebut, kita dalam menetapkan sifat-sifat yang terkandung di dalam sunnah adalah penetapan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa melakukan tahrif, tanpa pula ta'til. Telah kita lewati makna tahrif. Apa itu, Rifki? Nah, memalingkan makna suatu nas dari makna zahirnya ke makna lain yang lemah. Dan tahrif terbagi menjadi berapa, Omer? Dua, yaitu lafzi dan maknawi. Baik. Contoh tahrif lafzi ya Mbak Arin, di mana dia mengubah lafaz kepada lafaz yang lain. Kalau pada ayat, nah, wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha. Di sini lafaznya diubah, baik, kepada makna yang lain. Adapun dalam sunnah, hal yang biasa mereka ubah-ubah apa di antaranya, Aba Zaid? Baik. Kebanyakan tahrif berhubungan dengan as-sunnah, qanifillah, mereka menempuh jenis tahrif yang kedua, tahrif dari sisi makna. Adapun tahrif lafaz, mereka tidak perlu menempuhnya. Kenapa? Karena kalau sudah
Naam. Kebanyakannya mereka tolak sudah dari sisi apa? Dari sisi keabsahannya. Mereka langsung tidak menerima, seperti misalnya alasannya hadisnya ahad. Berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran lafadznya mutawatir. Lafadznya mutawatir sehingga mereka butuh untuk menolak lafadz itu dengan apa? Dengan mentahrifnya. Wala ta'til, tidak pula melakukan ta'til terhadap hadis-hadis tersebut. Apa makna ta'til? Indak ya Mukasyah. Nah, menolak sifat yang ditetapkan dalam hadis-hadis tersebut. Wa min ghairi takyifin wala tamthil. Dan mereka ketika menetapkan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis juga apa? Tidak menempuh jalan takyif, tidak pula tamtsil. Apa yang dimaksud dengan takyif? Indak ya Iqbal. Ini 4 istilah ini sudah harus betul-betul paham, telah kita lewati di depan. Apa makna takyif? Tayyib, at-takyif yaitu menentukan kaifiyah, bagaimana suatu sifat. Atau juga masuk dalam makna takyif yaitu menanyakan bagaimananya. Adapun tamtsil, apa tamtsil? Aba Muhammad, tamtsil tayyib, yaitu menyamakan sifat-sifat yang ditetapkan dalam hadis tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, 4 hal ini dijauhi oleh ahli sunnati wal jamaah ketika mereka menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam as-sunnah. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah taala fi syarah, هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini adalah penjelasan untuk prinsip ahli sunnati wal jamaah terhadap hadis-hadis sifat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu ka mauqifihim min ayatis sifati fil Qur'ani sawa. Bahwasanya prinsip mereka itu seperti prinsip mereka di dalam mensikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sama prinsipnya. Yaitu apa? Wa huwal imanu biha wa i'tiqadu ma dallat alaihi ala haqiqatih. Yaitu beriman dengan sifat-sifat yang ditunjukkan tersebut dan meyakini apa-apa yang ditunjukkan dalam dalil-dalil tersebut secara hakiki, sesuai dengan hakikatnya. Jadi prinsipnya sama, baik ayat yang menetapkan tentang suatu sifat ataupun hadis yang menetapkan tentang suatu sifat, ahli sunnati wal jamaah prinsipnya sama, yaitu beriman terhadapnya dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut secara hakiki, tidak membeda-bedakan. Kenapa tadi alasannya kok tidak dibeda-bedakan? Apa Hudzaifah atau Wahyu dulu? Kenapa? Kok ahli sunnah tidak membeda-bedakan yang ditunjukkan oleh Al-Quran juga yang ditunjukkan oleh hadis, kita tidak membeda-bedakan, tapi kita semuanya beriman. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber yang sama, dengan catatan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. La yasrifunaha an zahiriha bi anwa'it ta'wilil batil. Mereka tidak memalingkan hadis-hadis tersebut dari zahirnya dengan berbagai macam takwil-takwil yang batil.
wala yanfuna ma dallat alaihi fayu'attilunaha. Mereka pula tidak meniadakan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut sehingga mereka menolaknya. Wala yushabbihuna as-sifatil madhkurah fiha bi sifatil makhluqin. Dan mereka tidak menyamakan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut dengan sifat-sifat para makhluk. Ya, ahli sunnah tidak menyamakan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis dengan sifat-sifat para makhluk. Kenapa? Li'anna Allaha laisa kamitslihi syai'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Baik. Dan sebagai faedah, wajibnya kita akhwani fillah untuk menerima dan beriman dengan apa yang disebutkan di dalam as-sunnah. Selain dikarenakan sunnah itu adalah wahyu, perkara yang kedua dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua untuk mengambil apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berupa khabar, kita wajib beriman terhadapnya. Apabila berupa perintah, wajib kita taat terhadapnya. Naam. Baik, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jelas. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian maka ambillah. Termasuk di antara perkara yang belum datang dengannya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat. Dan siapa saja menyelisih hal ini terancam dengan adab yang pedih, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Ini dua hal pokok berarti akhwani fillah. Kenapa kita wajib menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah? Yang pertama, karena sunnah itu wahyu sebagaimana Al-Qur'an juga wahyu. Yang kedua, dikarenakan Allah perintahkan dengan perintah yang sifatnya wajib untuk menerima dan mengambil apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Baik. Dan itu yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan. Wa hum bidzalika yukhalifuna tariqatal mubtadi'ah minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Dan mereka dengan prinsip tersebut menyelisihi metode ahli bid'ah secara keseluruhan dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah. Adapun Jahmiyah firqah yang dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan, firqah yang dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala, akhwani fillah, hampir-hampir ijma' di kalangan para a'immatus salaf tentang kufurnya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman sama sekali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nama pun yang ditetapkan oleh mereka, demikian pula satu sifat pun. Jadi prinsip Jahmiyah adalah apa? Menolak nama-nama dan sifat-sifat secara totalitas, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang prinsip ini akhwani fillah kalau diruntut, adalah apa? Berasal dari prinsip orang-orang Yahudi. Siapa yang masih ingat silsilah pemahaman Jahmiyah dari mana mereka mengambil? Itu silsilah
dari mana pemahaman Jahmiyah diambil ya kawan? Karena Jahm bin Safwan mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Yang Ja'ad bin Dirham ini mengambil dari Aban atau Bayan. Ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan Aban ibnu Sam'an, ada yang menyebutkan Bayan ibnu Sam'an. Kemudian Ibnu Sam'an ini mengambil dari Talut ibnu Ukhti Labid, nah, anak dari saudara perempuannya Labid. Kemudian Talut ini mengambil dari pamannya yaitu Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi. Ini silsilah pemahaman Jahmiyah, sehingga asalnya dari orang-orang Yahudi yang tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah firqah yang dinisbahkan kepada perbuatan. Kalau tadi Jahmiyah dinisbahkan kepada pemimpinnya, kalau Mu'tazilah firqah dinisbahkan kepada perbuatan pencetusnya. Kenapa? Karena dia i'tizal, yaitu menyendiri atau berpaling dari majelis para ulama ahli sunnah. Terkhusus dalam kisah ini siapa? Dari majelis siapa, Pak Zain? Al-Hasan Al-Basri. Tayyib, siapa yang melakukan i'tizal pertama kali itu? Wasil Ibni Atha. Nah, karena Wasil ibn Atha memisahkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala gara-gara tidak setuju dengan pembahasan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang pelaku dosa besar. Ini juga ikhwanifillah sebab seorang terjatuh dalam kebid'ahan, yaitu tatkala mereka meninggalkan bimbingan ulama'nya dan memahami permasalahan dengan pemahaman sendiri-sendiri. Ada ujub terhadap pemahaman sendiri, sehingga apa? Tidak peduli dengan bimbingan ulama dalam masalah tersebut. Akhirnya tersesat. Wal Asy'ariyah dan orang-orang yang berkeyakinan Asy'ariyah dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang mereka berkeyakinan tentang tetapnya 7 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dengan alasan bahwasanya 7 sifat itu akal mampu untuk menetapkannya, yaitu apa? As-sam'u wal basar wal ilmu wal kalam wal qudrah wal iradah wal hayah. Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, yaitu apa? As-sam'u wal basar, mendengar, melihat. Al-ilmu wal kalam, yaitu ilmu dan sifat kalam. Kemudian al-qudrah, kemampuan, iradah, kehendak, dan al-hayah, sifat hidup. Alasannya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mesti zat yang hidup. Sesuatu yang hidup mesti apa? Mendengar, melihat, kemudian mengilmui, kemudian juga mesti apa? Berkalam, mesti memiliki kemampuan dan kehendak. Itu semuanya apa? Mereka tetapkan dengan metode akal. Tayyib. Dan pencetus keyakinan ini akhwanifillah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala sendiri telah rujuk dari keyakinannya itu kembali kepada aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tayyib, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam apa? Dalam risalah khusus akhwanifillah, yaitu Al-Ibanah. Namun demikianlah bahayanya akhwan, seseorang alim
ketika memiliki pengikut, walaupun dia sudah meninggalkan hal tersebut, keyakinan dia menyimpang, tapi tetap pengikutnya masih ada yang mengambil keyakinan dia yang awal, yang di atas kebatilan. Qala al-Fauzan hafizahullah ta'ala alladzina kana mawqifuhum min hadhihi an-nususi mawqifal munkiri laha awil muawwili lima dallat alaih. Kelompok-kelompok yang prinsip mereka terhadap nas-nas ini adalah apa? Prinsip orang yang mengingkari terhadap nas tersebut. Seperti siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, mereka kebanyakannya mengingkari, tidak menerima. Awil mu'awwil lima dallat alaih, atau prinsip orang yang mentakwil terhadap apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut, sebagaimana banyak ditempuh oleh Asy'ariyah. Mereka banyak melakukan takwil. Ketika ditetapkan wajah Rabbuk tentang sifat datang atau sifat turun, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka takwil menjadi turun rahmat. Yang turun itu rahmat. Dia mengatakan yang turun itu malaikat dan seterusnya. Ini takwil. Qala wa bi khilafil musyabbihah alladzina ghalau fil itsbati hatta syabbahu Allah bi khalqihi. Dan juga prinsip ahli sunnah menyelisihi prinsip orang-orang musyabbihah yang mereka melampaui batas dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mereka menyamakan Allah dengan para makhluknya. Baik. Jadi musyabbihah hulu dalam menetapkan apa, sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Mu'attilah mereka apa? Hulu dalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menolak sifat-sifat bagi Allah. Adapun ahli sunnah pertengahan, mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan, tapi apa? Tidak mengakibatkan kemudian mereka menolak sifat-sifat tersebut. Kenapa? Karena mereka menetapkan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini harus dipahami dengan baik. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Baik. Berarti kita selesai khonifillah dari pembahasan pokok berhubungan dengan penetapan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik. Pembahasan berikutnya berhubungan dengan kedudukan ahli sunnati wal jamaah, yang mereka itu senantiasa berada pada kondisi wasat, kondisi pertengahan. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.